Hari itu, segalanya tampak sempurna. Langit cerah, angin berembus pelan, dan taman tempat kami menggelar pesta pernikahan dihias begitu cantik dengan nuansa krem dan emas yang mewah. Aku berdiri di tengah pelaminan, mengenakan gaun putih panjang dengan ekor yang menjuntai elegan, dan di sampingku berdiri Arfan, pria yang selama ini kucintai, dan kini resmi menjadi suamiku. Senyumku tak lepas sepanjang hari itu. Kami menerima ucapan selamat dari keluarga besar, rekan kerja, hingga teman-teman lama. Semua tampak seperti dalam mimpi. Ibuku, Bu Rahayu, mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel. Wajahnya dibalut riasan tipis yang menonjolkan keteduhan dan ketulusan. Ia bukan wanita berpendidikan tinggi, bukan pula dari keluarga berada. Sejak ayah meninggal saat aku masih SMP, beliau bekerja sebagai penjahit rumahan, menghidupi kami berdua dengan menjahit baju-baju tetangga dan seragam sekolah. Semua yang aku capai hari ini, termasuk pernikahan mewah ini, sebenarnya tak lepas dari perjuangan dan doa ibu. 1 minggu sebelum hari pernikahan, Arfan menyarankan agar vendor pesta kami dinaikkan ke level yang lebih eksklusif. Awalnya aku ragu karena biayanya cukup besar, namun Arfan meyakinkan bahwa ia akan menanggung sebagian besar biayanya. Nyatanya, belakangan aku tahu, ibu juga diam-diam menjual sebagian tanah peninggalan almarhum ayah hanya agar pernikahan anak semata wayangnya terasa pantas di mata keluarga calon menantunya. Saat aku melihat ibu duduk di barisan depan bersama keluarga wanita, hatiku hangat. Tapi anehnya, beberapa kali kulihat ekspresi ibu berubah, sesekali menunduk seperti menyembunyikan sesuatu. Aku sempat ingin menghampirinya, tapi waktu itu paman dari pihak Arfan menarikku untuk ikut sesi foto keluarga besar. Dalam benakku, tak ada satupun firasat buruk. Hari itu harusnya hari bahagia. Hari yang selama ini aku nantikan sejak pertama kali jatuh cinta pada Arfan di kampus, 3 tahun lalu. Sore itu, saat pesta mulai sepi dan para tamu mulai pulang satu persatu, aku mencari-cari ibu untuk diajak berfoto bersama Arfan dan aku. Tapi dia tidak ada di bangku tamu, tidak pula di ruang rias. Hatiku mulai gelisah. "Kamu lihat ibu, Mas?" tanyaku pada Arfan. Tapi ia hanya menggeleng sambil sibuk mengecek ponselnya. Aku kira dia udah pulang duluan. "Capek kali," jawab Arfan enteng, lalu berbalik bicara dengan sepupunya yang baru datang. Aku menelpon ibu, tapi tak diangkat. Perasaanku makin tak enak. Namun aku mencoba menenangkan diri. Mungkin benar, ibu lelah dan pulang lebih dulu tanpa sempat pamit. Malamnya, saat sudah kembali ke rumah Arfan, tempat kami akan tinggal sementara, aku masih mencoba menelepon ibu. Kali ini dijawab. Suaranya lemah, namun tetap berusaha terdengar biasa. "Maaf ya, Nak, ibu pulang duluan tadi. Lelah," katanya. Aku merasa ada yang ganjil, tapi belum bisa menyentuhnya. Belum bisa membaca luka yang disembunyikan dari suaranya. Malam itu aku tidur dengan hati penuh rasa syukur. Kupikir hidupku telah lengkap. Aku memiliki suami yang tampan dan cerdas, ibu yang mencintaiku dengan tulus, dan masa depan yang tampak cerah. Kupikir, inilah awal dari babak indah dalam hidupku. Namun aku salah. Keesokan paginya, saat sarapan pertama sebagai pasangan suami istri, aku mencoba mengangkat kembali soal ibu. "Mas, tadi malam ibu pulang duluan, kayaknya tanpa pamit. Kamu yakin enggak lihat apa-apa?" Arfan mendesah. "Kamu ini, masa hari pertama nikah udah nanya yang berat-berat?" Ia tersenyum sejenak, tapi aku menangkap guratan tak nyaman di matanya. "Aku cuma khawatir." "Ibu kayaknya bukan cuma capek," ujarku pelan. Arfan meletakkan sendoknya. Ia menatapku dengan wajah yang tiba-tiba berubah dingin. "Gini, ya, aku nggak mau ngerusak suasana, tapi jujur aja, ibumu itu terlalu kampungan buat masuk di antara keluarga kita." Dia berdiri di pelaminan dengan baju murah, wajah tanpa dandanan profesional.
terus ngomong keras-keras waktu aku lagi terima tamu. Malu aku. Aku membeku. Tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apa maksud kamu? Ya itu. Aku nggak usir secara langsung. Cuma, aku minta asisten untuk arahkan dia keluar pelaminan. Dia ganggu banget suasananya. Maaf, tapi aku nggak bisa pura-pura bangga dengan orang yang nggak tahu etika. Aku tak bisa berkata-kata. Rasanya seperti disiram air dingin. Seluruh kenangan indah yang kujalani kemarin hancur seketika. Aku menatap suamiku, pria yang baru 1 hari resmi menjadi pendamping hidupku, dan tak mengenal wajah yang kini ada di hadapanku. Aku cuma jujur, Erika. Jangan sampai ibu kamu bikin kamu ikut kelihatan kayak. Ya, kamu tahu sendiri, tambah Arfan, sambil meraih koran pagi dengan santainya, seolah baru saja bicara soal makanan yang tidak enak. Aku bangkit dari kursi. Menahan air mata. Kututup mulutku agar tidak menangis di depan pria itu. Dalam diam, hatiku remuk. Pesta kemarin memang terlihat sempurna di luar. Tapi kini aku tahu bahwa ibu yang selama ini kujunjung tinggi telah dipermalukan diam-diam oleh pria yang kuanggap pelindungku. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Bukan karena penyesalan telah menikah. Bukan pula karena kesalahan ibu. Tapi karena aku merasa telah gagal melindungi satu-satunya orang yang selama ini selalu melindungiku. Aku menatap cermin, gaun pengantin kemarin masih tergantung rapi di pojok ruangan. Indah, tapi kini terasa seperti simbol pengkhianatan. Hari itu, aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukanlah awal dari kebahagiaan, tapi awal dari pertarungan. Pertarungan antara harga diriku sebagai anak, dan ego seorang pria yang tak pernah tahu arti hormat kepada wanita yang telah membesarkanku. Dan diam-diam, aku berjanji. Jika memang aku tak bisa membalas hari ini, maka suatu hari nanti, aku akan membuatnya mengerti bahwa wanita sederhana yang dulu dia hina, jauh lebih mulia daripada seluruh keluarganya yang penuh kesombongan. Hari-hari setelah pernikahan seharusnya menjadi masa penuh cinta dan kehangatan bagi pasangan pengantin baru. Begitu juga denganku. Setidaknya itulah yang coba kupaksakan untuk kupercaya. Meski hatiku masih terasa panas setiap kali teringat perkataan Arfan soal ibuku, aku berusaha bersikap biasa. Aku memilih menyimpan rasa sakit itu dalam-dalam dan tak mengungkitnya kembali. Mungkin, pikirku waktu itu, Arfan hanya terbawa emosi. Mungkin aku perlu memberinya waktu untuk memahami siapa ibuku sebenarnya. Kami tinggal di rumah milik keluarga Arfan. Sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu besar, berlantai 2, dengan halaman luas dan taman belakang yang ditata rapi oleh tukang kebun langganan mereka. Semua tampak sempurna dari luar. Tapi di dalam hatiku, ada ruang yang kosong. Ruang yang seharusnya diisi oleh pelukan hangat seorang ibu setelah pernikahan, tapi kini hanya dihiasi pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab tuntas. Arfan memperlakukanku dengan cukup baik di depan orang lain. Ia pria yang pandai menciptakan citra. Di hadapan keluarganya, ia memanggilku dengan sayang, menggenggam tanganku, dan sesekali memeluk pinggangku jika ada yang sedang melihat. Tapi saat hanya berdua di kamar, ekspresinya berubah. Datar. Dingin. Hubungan kami seperti robotik. Seperti dua orang yang sekadar mengulang rutinitas karena sudah ditakdirkan bersama. Ia jarang mengajakku berbicara soal hal-hal mendalam. Bahkan sekadar bertanya, bagaimana perasaanmu setelah menikah, pun tak pernah keluar dari mulutnya. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa semua ini adalah penyesuaian. Mungkin Arfan hanya belum terbiasa. Aku mulai menjalani peran sebagai istri rumah tangga. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, memastikan bajunya rapi, dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga dengan teliti. Arfan memang punya asisten rumah tangga, tapi ia bilang, kalau kamu cuma nyuruh orang terus, kapan kamu ngerti susahnya jadi istri?
Aku menuruti. Bahkan saat harus turun tangan sendiri membersihkan dapur atau mencuci pakaian dalamnya, aku lakukan dengan tulus. Dalam benakku, pernikahan adalah kerja sama. Aku percaya, jika aku bersabar dan terus menunjukkan kasih sayang, maka cinta itu akan tumbuh. Namun perlahan aku mulai sadar, cinta tak pernah tumbuh dari tanah yang ditaburi hinaan dan direndam ego. Suatu sore, aku menyuguhkan teh hangat di ruang kerja Arfan. Ia tampak sibuk menatap layar laptopnya. "Mas," sapaku pelan, "aku tadi coba kontak ibu. Tapi belum diangkat." Tanpa menoleh, ia menjawab, "Loh, buat apa kamu nelpon lagi? Toh, udah tinggal di sini. Fokus aja sama hidup baru kita." "Tapi, dia ibuku, Mas." Arfan mengangkat wajahnya, menatapku datar. "Erika, aku nggak pernah larang kamu hubungan sama dia. Tapi jangan terlalu baper. Yang lalu, ya udah berlalu. Jangan terus dibawa ke kehidupan baru. Entar kamu jadi drama queen terus." Aku terdiam. Bukan karena setuju, tapi karena lelah. Aku tahu, kalau aku memaksa membahas ini, kami akan bertengkar. Dan aku masih ingin menjaga rumah tanggaku tetap utuh, setidaknya untuk saat ini. Hari-hari terus berlalu. Kami mulai membicarakan soal rencana masa depan. Arfan ingin kami punya anak maksimal 2. Jangan banyak-banyak. 2 cukup. 1 cowok, 1 cewek. "Aku nggak suka rumah terlalu ramai," katanya suatu malam saat kami sedang makan malam di restoran Jepang. Aku mengangguk pelan. "Kalau aku sih, apapun dikasih Tuhan, aku syukuri," kataku pelan. "Kamu ngomongnya idealis terus." "Ya. Tapi hidup tuh perlu realitas, Rick. Bayar sekolah mahal. Loh, kamu pikir punya anak itu tinggal peluk-peluk doang?" katanya sambil tertawa. Tawa yang buatku lebih mirip sinis daripada humoris. Setelah itu, Arfan mulai menyarankan agar aku tidak buru-buru kembali kerja. "Kamu istirahat aja dulu. Fokus ke rumah. Kalau kamu kerja juga, siapa yang urus aku?" katanya sambil memegang tanganku. Aku tahu, sebenarnya aku masih bisa bekerja sambil mengurus rumah. Aku lulusan cum laude dari universitas ternama dan pernah bekerja di lembaga konsultan ekonomi. Tapi aku luluhkan egoku, demi membuktikan bahwa aku bisa menjadi istri yang menurut. Namun di saat yang sama, aku mulai merindukan sesuatu. Merindukan diriku yang dulu bebas, cerdas, punya nilai. Merindukan ibuku, dan aroma masakannya yang selalu membuatku merasa pulang, apapun keadaannya. Hubunganku dengan ibu makin renggang karena tak mudah menelpon atau bertemu. Setiap kali aku menyebut nama ibu, Arfan memasang wajah tidak suka. Aku pun tak ingin menambah masalah. Tapi dalam diam, aku mulai merasa ada yang tak beres. Aku merasa seperti tinggal di rumah orang lain, memakai nama belakang orang lain, dan menjalani hidup yang tidak lagi memuat jati diriku sendiri. Suatu hari, saat sedang menyetrika bajunya di kamar, aku menemukan sebuah berkas di dalam laci meja rias yang baru dipasang. Sebuah catatan kontrak kerjasama dengan nilai besar, atas nama Arfan. Di lembar itu juga tertulis bahwa modal awalnya sebagian besar berasal dari seseorang yang tak kukenal. Dan setelah kutelusuri lewat internet, ternyata itu adalah mantan kekasih kakak iparku yang kini menjadi investor perusahaan Arfan. Aku tidak tahu apakah aku harus curiga atau hanya merasa kecil. Tapi yang jelas, sejak saat itu aku mulai melihat bahwa kehidupan rumah tangga ini hanya tampak mewah di permukaan, namun rapuh di dalam. Dan aku mulai sadar bahwa aku tidak boleh terlalu bergantung secara emosional maupun finansial pada suami yang tidak menghormati ibuku. Malamnya, aku menatap langit dari jendela kamar. Di luar, lampu kota gemerlapan. Tapi hatiku gelap. Aku mulai mempertanyakan, apakah pernikahan ini benar-benar jalan hidupku? Atau hanya sebuah sandiwara yang kusaksikan dari balik panggung bernama cinta? Tapi aku tahu,
Aku belum boleh menyerah. Aku mulai menulis kembali. Di laptop lamaku yang telah lama kusimpan. Aku mulai mencatat ide-ide bisnis kecil, terinspirasi dari ibu. Mulai dari ide menjual pakaian batik rumahan, hingga model-model jahitan kekinian untuk ibu menyusui. Tak ada yang tahu. Bahkan Arfan pun tidak curiga. Malam itu aku menulis satu kalimat yang akan selalu kuingat. Aku mungkin telah menikah dan kehilangan sebagian dari diriku, tapi aku akan menemukannya kembali. Untukku. Untuk ibu. Aku menutup laptop dan menatap pantulan wajahku di cermin. Di sana masih ada Erika yang dulu. Erika yang kuat. Erika yang tidak akan diam saat ibunya dihina. Erika yang akan membalas. Tapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cara paling anggun, membangun kembali harga diri yang dirampas secara diam-diam. Hari itu, mimpi yang dulu kupikir akan kami bangun bersama, mulai kupeluk sendiri. Dan dalam diam, aku mulai membangunnya. Tanpa Arfan tahu, pondasi kekuatanku perlahan tumbuh kembali. Batu pertama sudah kutanam. Dan kali ini, aku tidak akan diam lagi. Hari Minggu pagi itu langit begitu cerah. Namun hatiku justru digelayuti mendung yang sulit dijelaskan. Sejak beberapa hari terakhir, pikiranku tak bisa lepas dari ibu. Rasanya ada yang salah. Ada sesuatu yang belum selesai antara aku dan beliau. Hubungan kami tak lagi sehangat dulu sejak pernikahanku dengan Arfan. Padahal, sebelum menikah, aku adalah putri satu-satunya yang selalu pulang ke rumah setiap akhir pekan. Memeluk ibu dari belakang sambil berceloteh tentang pekerjaan, sahabat, hingga hal remeh seperti iklan di televisi. Namun sejak pernikahan itu, ibu terasa menjauh. Telepon darinya mulai jarang, bahkan sering tak diangkat ketika aku menghubunginya. Dan jikapun kami bicara, nadanya selalu datar dan singkat, seperti sedang menahan sesuatu tapi enggan mengungkapkannya. Aku tahu ada jarak yang mulai terbentuk. Tapi aku belum tahu pasti apa yang benar-benar terjadi. Pagi itu, aku nekat keluar rumah saat Arfan pergi bermain golf bersama kolega-koleganya. Aku tak bilang apa-apa padanya. Aku hanya ingin menemui ibu, memeluknya, dan bertanya, dengan lembut, apa yang sebenarnya dia rasakan. Aku membawa satu kotak kue kesukaannya dan naik taksi ke rumah kontrakan kecil ibu di pinggiran kota. Sesampainya di sana, suasana terasa sangat sunyi. Rumah itu kecil, hanya terdiri dari 2 kamar dan ruang tamu sempit. Tapi dulu rumah itu selalu penuh tawa, penuh aroma masakan dan celotehan ibu yang suka menirukan tokoh-tokoh sinetron dengan gaya lucu. Hari ini, rumah itu terasa berbeda. Ibu membuka pintu dengan wajah terkejut. Erika, kamu tumben kesini mendadak. Aku langsung memeluknya. Lama. Dan kurasakan tubuhnya sedikit kaku sebelum perlahan-lahan memelukku balik. Pelukannya tak seerat biasanya. Seolah-olah ada tembok yang tak terlihat di antara kami. Aku kangen, Bu. Bisikku sambil menahan tangis yang nyaris tumpah. Ibu hanya mengangguk pelan. Ibu baru selesai cuci baju. Masuk, yuk. Kami duduk di ruang tamu. Ibu menyuguhkan teh panas, tapi tak menatap mataku. Aku hanya mengamati wajahnya. Ada guratan kelelahan di sana, dan sedikit lingkar hitam di bawah matanya. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali kami bertemu. Bu, kenapa ibu nggak pernah cerita apa-apa lagi? Kenapa ibu tiba-tiba jadi jauh setelah pernikahan kemarin? Tanyaku pelan. Ibu tersenyum tipis. Nggak ada apa-apa, Nak. Ibu cuma pengen kamu fokus ke rumah tangga. Sekarang kamu sudah jadi istri orang. Kamu harus jaga hati suami. Tapi Bu, ibu seperti marah. Atau kecewa. Ibu menunduk. Ia tak langsung menjawab. Tangannya memutar-mutar cangkir teh di atas meja, seolah mencari keberanian dalam keheningan. Apa, ada yang terjadi waktu hari pernikahan? Desakku lagi. Kali ini suaraku sedikit bergetar.
Butuh beberapa detik sebelum ibu menjawab. Dan ketika akhirnya ia bicara, suaranya lirih, nyaris seperti bisikan luka yang tertahan bertahun-tahun. Ibu enggak bermaksud ngerecokin hari bahagiamu, Erika. Tapi waktu itu, Arfan bilang ke ibu, katanya, ibu jangan terlalu lama di pelaminan. Nanti kelihatan nggak pantas sama keluarga tamu-tamu saya. Lalu tak lama, ada laki-laki muda, entah asisten atau siapa, datang dan bilang, ibu bisa duduk di kursi belakang saja, karena ini sesi untuk keluarga dekat Pak Arfan. Aku terpaku. Tubuhku lemas. Rasanya seperti ditampar dari semua arah. Nafasku tercekat, dan air mataku langsung menggenang. Ibu nggak marah, Nak. Ibu cuma malu. Ibu merasa seperti sampah yang ditingkirkan dari tempat pesta anak sendiri. Di hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia buat ibu, ternyata malah begitu. Lanjutnya dengan suara tercekat, masih berusaha tersenyum meski air matanya mulai mengalir. Aku tak bisa menahan tangis. Aku meraih tangan ibu dan menggenggamnya erat. Maafin aku, Bu, aku nggak tahu. Aku sama sekali nggak tahu. Ibu menggeleng pelan. Kamu nggak salah, Nak. Kamu pasti sibuk. Tapi, saat itu, ibu benar-benar merasa bukan siapa-siapa. Bahkan, untuk sekadar berdiri di pelaminanmu pun, ibu merasa diusir. Hatiku hancur. Seketika semua kilasan pernikahan yang indah itu menjadi suram. Semua bunga, gaun, dan senyum yang dulu kupikir tulus, kini tampak palsu. Aku tak tahu harus bilang apa. Aku hanya menangis sambil memeluk ibu. Ibu nggak mau kamu tahu waktu itu, karena ibu nggak mau kamu sedih. Tapi kamu nanya terus. Ya sudah. Ibu juga nggak tahan pura-pura kuat terus. Ucap ibu sambil mengelus kepalaku. Disitulah aku benar-benar sadar. Cinta tak cukup untuk jadi alasan menikahi seseorang. Hormat dan kemanusiaan jauh lebih penting. Dan pria yang kini tidur di sampingku setiap malam, ternyata telah mempermalukan wanita paling mulia dalam hidupku. Aku pulang dengan hati yang terkoyak. Di dalam taksi, aku hanya diam menatap jalanan. Suara ibu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Arfan tak hanya mengusir ibuku secara fisik dari pelaminan, tapi juga secara simbolik dari hidupku. Malamnya, Arfan pulang larut seperti biasa. Dengan santai, ia mencium keningku dan bertanya, "Kamu kemana aja hari ini?" Aku menatapnya lama. Wajah pria itu kini terasa asing. Tapi aku belum bisa bicara. Aku masih terlalu hancur untuk melawan. Belum saatnya. Tapi hatiku sudah memutuskan. Ini tidak akan berhenti di sini. Aku akan menyusun semuanya. Aku akan menata kembali harga diri ibuku yang telah diinjak. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Karena pembalasan yang datang dari hati yang tenang, akan jauh lebih menyakitkan dari kemarahan yang meledak-ledak. Dan sejak malam itu, aku berhenti berharap bahwa rumah tangga ini akan memberiku perlindungan. Mulai saat itu, aku memilih untuk melindungi diriku sendiri dan ibuku. Hari itu, Erika tak pernah menyangka bahwa potongan-potongan kebenaran yang selama ini tersembunyi akan mulai terkuak dari mulut orang-orang yang bahkan tak menyadari kehadirannya. Siang itu, saat ia sedang mengunjungi rumah salah satu kerabat dari pihak Arfan untuk menghadiri syukuran kecil, Erika memutuskan keluar sejenak ke teras belakang untuk mencari udara segar. Di sanalah ia mendengar suara dua orang tetangga yang berbicara dengan suara pelan, namun cukup jelas untuk membuat hatinya tercekat. Astaga! Aku masih ingat jelas waktu hari pernikahan mereka. Ibu dari pengantin perempuan diusir dengan kasar. Ya ampun, padahal itu momen bahagia. Ucap salah satu wanita parubaya, menggoyangkan gelas teh di tangannya. Memang, katanya suaminya malu karena ibu si Erika itu tampak seperti orang kampung. Sampai enggak dikasih duduk dekat pelaminan. Loh? Malu katanya. Padahal, ya Tuhan, itu ibunya sendiri. Timpal satunya lagi, menggeleng dengan nada prihatin.
Erika yang berdiri kaku di balik pilar, merasa dadanya dihantam palu besar. Ia tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Ia mencoba menepis isi pembicaraan itu sebagai rumor, sebagai bisik-bisik tetangga yang biasanya dibumbui berbagai dramatisasi. Tapi bagian hatinya yang paling dalam mulai mencurigai bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sebagian kebenaran yang disembunyikan darinya selama ini. Dengan langkah gontai, ia kembali masuk ke rumah. Tapi seluruh percakapan itu terngiang-ngiang terus di kepalanya, seakan mengukirkan luka baru yang belum siap ia hadapi. Dalam perjalanan pulang bersama Arfan, Erika mencoba menggali dengan nada santai. "Mas, waktu hari pernikahan kita, Ibu sempat ikut ke pelaminan enggak ya? Soalnya aku benar-benar lupa. Kan aku banyak banget ngelakuin sesi foto," tanyanya sambil berpura-pura membuka ponselnya. Arfan tak menoleh sedikit pun, hanya menjawab dingin. "Dia? Enggak usah dibahas. Gaya dan pakaiannya enggak pantas buat duduk di pelaminan. Udah, kamu jangan bawa-bawa yang enggak penting." Seketika itu juga dada Erika kembali sesak. Kali ini bukan hanya karena dugaan yang perlahan terbukti, tetapi juga karena betapa entengnya Arfan menyebut nama ibunya seolah tak ada arti sama sekali. Erika menahan napas, mencoba tetap tenang walau di dalam dirinya sudah mulai muncul badai pertanyaan dan kecurigaan yang makin tak terbendung. Di malam harinya, Erika duduk di ruang keluarga sendirian. Tatapannya kosong ke arah televisi yang menyala tanpa benar-benar ia tonton. Saat itulah pikirannya berkelana kembali ke hari pernikahan itu. Ia ingat ibunya sempat menangis di belakang panggung. Namun kala itu ia pikir ibunya hanya terharu. Ia tak pernah bertanya lebih jauh. Dan kini ia membenci dirinya sendiri karena terlalu sibuk menjadi mempelai bahagia, sampai lupa memperhatikan ibu yang membesarkannya sendirian. Pagi harinya, Erika memutuskan mengunjungi rumah ibunya. Kali ini tanpa sepengetahuan Arfan. Ia membawa kue kesukaan ibunya, tapi hatinya penuh dengan beban. "Ibu, waktu nikahan Erika dulu, Ibu sempat duduk di pelaminan, kan?" tanya Erika dengan suara rendah setelah beberapa percakapan ringan mereka lalui. Bu Rahayu, ibunya, yang sedang merapikan bunga di vas meja, terdiam. Tangan tuanya terhenti. Pandangannya menghindar. "Apa kamu dengar sesuatu dari orang?" tanya Bu Rahayu, pelan. Erika menatap ibunya dengan mata yang memohon. "Ibu, tolong, jangan tutupi apapun dari Erika. Aku butuh tahu semuanya." Butuh beberapa saat sebelum Bu Rahayu akhirnya menghela napas berat dan duduk di kursi kayu di depannya. Wajahnya tenang, tapi mata tuanya menyimpan duka yang dalam. Ibu memang datang waktu itu. Tapi ibu tidak diizinkan naik ke pelaminan oleh Arfan. Dia bilang, ibu memalukan. Bajunya kuno. Dan, dia minta panitia membatasi gerak ibu. Ibu hanya sempat memberikan doa di belakang, sebelum akhirnya pergi sendiri dari acara. Erika membekukan air matanya. Ia ingin percaya bahwa ibunya hanya salah paham, tapi nada suara ibunya terlalu jujur untuk disangkal. Peri itu nyata. Luka itu hidup di mata ibunya selama ini. Erika memeluk ibunya erat. Air matanya akhirnya jatuh satu demi satu. Penyesalan mengalir deras. Ia merasa gagal menjadi anak yang baik. Ia merasa seperti pengkhianat yang tak mampu membela orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Sepulangnya dari rumah ibu, Erika mengurung diri di kamar. Arfan bertanya kenapa ia tampak aneh, tapi Erika hanya menjawab singkat. Ia butuh waktu untuk meredakan gejolak di dalam dadanya sebelum membuat keputusan besar. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Ia tidak bisa memaafkan apa yang terjadi begitu saja. Di depan kaca, Erika menatap bayangannya sendiri. Ia bukan wanita lemah yang akan diam saja saat harga diri ibunya diinjak. Tidak lagi. Saat itu pula, ia bersumpah akan memperjuangkan kehormatan ibunya,
bahkan jika itu berarti menghadapi suaminya sendiri sebagai lawan. Dan itu hanyalah awal dari semuanya. Sejak mendengar percakapan tetangga tentang pernikahannya, Erika tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali menutup mata, ia teringat kembali bisikan-bisikan yang mengendap dalam benaknya. Iya, kasihan ibunya Erika ya, katanya diusir dari pelaminan. Suara itu seakan terus bergema di telinganya. Rasa tidak percaya, marah, dan cemas berkecamuk menjadi satu. Selama ini ia berpikir hari pernikahannya berjalan sempurna. Tapi kenyataan yang perlahan terkuak justru seperti petir yang menyambar di siang bolong. Dengan langkah pelan dan dada berdegup keras, Erika mendatangi rumah ibunya keesokan paginya. Ia membawa kue kesukaan ibunya, mencoba bersikap biasa, tapi air mukanya tak bisa berbohong. Bu Asih menyambutnya dengan hangat seperti biasa. "Nak, kamu tumben pagi-pagi ke sini?" tanya ibunya sambil menuangkan teh hangat. Erika tersenyum tipis. "Aku cuma kangen, Bu," katanya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Beberapa saat mereka mengobrol ringan, namun Erika tak tahan lagi. Ia meletakkan cangkirnya dan menatap ibunya lekat-lekat. "Bu, aku mau tanya sesuatu. Tolong jawab jujur. Jangan sembunyikan apapun dari aku." Bu Asih terdiam, ekspresinya berubah sedikit tegang. "Ada apa, Nak?" "Saat hari pernikahanku, apa benar Arfan mengusirmu dari pelaminan?" tanya Erika lirih, namun tegas. Wajah Bu Asih mendadak pucat. Ia menunduk, kedua tangannya menggenggam ujung kerudung yang ia kenakan. Hening menyelimuti ruangan selama beberapa detik yang terasa sangat lama. Erika bisa melihat mata ibunya mulai berkaca-kaca. "Siapa yang bilang?" tanya Bu Asih, suaranya bergetar. "Tidak penting siapa yang bilang, Bu. Aku hanya ingin tahu, benarkah itu terjadi?" Dengan napas berat dan tatapan yang menyeratkan luka lama, Bu Asih akhirnya mengangguk pelan. "Maafkan Ibu karena tak pernah cerita. Ibu hanya tak ingin merusak kebahagiaanmu saat itu." Erika tercekat. "Tapi kenapa, Bu? Kenapa Arfan melakukan itu?" Bu Asih menarik napas panjang sebelum menjawab. "Waktu itu, Ibu hanya ingin menyampaikan doa restu, tapi Arfan memotong Ibu di tengah kalimat. Dia bilang Ibu seharusnya tidak berdiri di sana. Katanya, penampilan Ibu memalukan. Tidak pantas disandingkan dengan keluarganya yang katanya berkelas. Lalu, dia minta Ibu turun dari pelaminan. Di depan banyak orang, Nak." Air mata mengalir deras di pipi Erika. Ia tak bisa berkata apa-apa. Lidahnya keluh, dadanya sesak. "Ibu hanya ingin kau bahagia, Erika. Jadi Ibu diam. Ibu tidak ingin membuat kekacauan hari itu." "Tapi, Bu, kenapa Ibu tidak cerita dari dulu?" Erika menangis sesenggukan. "Ibu tahu kau sangat mencintai Arfan. Ibu juga tahu betapa keras kamu memperjuangkan pernikahan itu. Ibu tak ingin menjadi penghalang. Biarlah Ibu terluka asal kamu bahagia." Kata-kata itu menusuk hati Erika seperti belati tajam. Ia merasa seperti anak yang paling durhaka di dunia. Ia tak menyangka ibunya menyimpan luka sebesar itu demi menjaga kebahagiaannya. Erika memeluk ibunya erat-erat sambil menangis seperti anak kecil. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku yang tak tahu apa-apa. Aku merasa sangat bersalah." "Ibu tidak pernah menyalahkanmu, Nak. Tapi sekarang kamu sudah tahu. Gunakan pengetahuan itu dengan bijak. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Tapi juga jangan butakan hatimu." Sepulang dari rumah ibunya, Erika merasa dunianya jungkir balik. Ia tak bisa lagi melihat Arfan dengan cara yang sama. Ia mulai mengingat-ingat semua momen pernikahan mereka, ekspresi Arfan saat itu, sikap keluarganya, dan semua hal yang dulu tampak normal, kini terasa menyakitkan. Semua terasa seperti kepalsuan yang terbungkus mewah. Malam harinya,
Arfan pulang dalam kondisi sedikit mabuk. Bau alkohol menyengat dari tubuhnya. Erika menatapnya dengan diam, menyimpan rasa marah dan kecewa yang telah membeku di hatinya. "Kamu kenapa diam aja?" tanya Arfan sambil menjatuhkan diri ke sofa. "Kehabisan bahan omelan, ya." Erika tak menjawab. Ia hanya berdiri memandangi wajah pria itu, pria yang dulu ia yakini sebagai cinta sejatinya. Tapi kini, di matanya, Arfan tak lebih dari pria angkuh yang telah menyakiti perempuan paling penting dalam hidupnya. "Aku cuma mikir," jawab Erika akhirnya. "Mikir apa? Kenapa kamu bisa sekejam itu sama ibu?" Arfan mengerutkan kening. "Ibu siapa?" "Ibuku. Saat pernikahan kita, kamu usir dia dari pelaminan, kan?" Arfan tampak terkejut, namun kemudian tertawa. "Oh, jadi kamu baru tahu juga. Jadi itu benar." "Ya, memangnya kenapa? Lihat penampilan ibumu waktu itu, kayak orang kampung. Gimana nggak malu aku di depan keluarga besar? Aku cuma nyelamatin muka kita berdua." Erika menahan napas. Rasanya ingin berteriak, ingin membalas dengan kata-kata, tapi ia memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu, kemarahannya tak akan menyadarkan seseorang yang tak punya empati. "Kamu tahu nggak, Arfan? Di matamu mungkin ibu hanya wanita kampung. Tapi di mataku, dia adalah perempuan paling mulia yang pernah aku kenal." Arfan mendengus. "Ya udahlah, jangan dramatis. Semua orang punya masa lalu miskin. Tapi kita udah hidup enak sekarang. Jangan bawa-bawa hal nggak penting kayak gitu. Bagimu mungkin nggak penting. Tapi bagiku, harga diri ibu adalah segalanya." Arfan hanya mengangkat bahu dan berjalan menuju kamar. Erika berdiri di ruang tengah, menggenggam tangannya erat-erat, menahan luapan emosi yang mendidih di dalam dada. Saat itu ia tahu, cinta yang ia perjuangkan ternyata dibangun di atas penghinaan kepada ibunya sendiri. Malam itu, Erika duduk di balkon sendirian. Di atas kertas kosong, ia mulai menuliskan semua rencana yang selama ini hanya tersimpan dalam pikirannya. Ia sadar tak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa menentukan masa depan. Ia tak ingin jadi istri yang diam saat ibunya dihina. Ia tak ingin jadi perempuan lemah yang terus memaklumi kesalahan demi kesalahan hanya karena cinta. Cinta tanpa hormat bukanlah cinta. Dan suami yang menghina ibu mertuanya tak layak disebut keluarga. Dengan hati yang koyak namun tekad yang mulai menyala, Erika memutuskan, ia tidak akan tinggal diam. Hari itu cuaca cerah, tapi hati Erika mendung. Sejak kejadian saat ibunya diusir Arfan dari acara pernikahan mereka, Erika tak bisa lagi memandang rumah ini dengan rasa tenang. Bahkan ketika Arfan bersikap manis padanya seolah tak ada yang terjadi, batinnya menolak untuk ikut percaya. Hari demi hari, wajah ibunya terus menghantui pikirannya. Ia ingat bagaimana ibunya melangkah menjauh dari tenda resepsi dengan kepala tertunduk, menahan air mata agar tak jatuh di depan orang banyak. Saat itu, Erika terlalu terkejut untuk bereaksi, terlalu bingung untuk melawan. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Luka itu semakin dalam, dan tiap malam ia terbangun hanya untuk menangisi kehilafannya sendiri. Ibu itu nggak sopan, datang ke pesta tanpa memberitahu siapapun. Kalau dia malu, itu salahnya sendiri, ucap Arfan dingin saat Erika mencoba membuka percakapan dengan hati-hati. Perlahan, Erika merasa perutnya mual mendengar setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Begitu dingin. Begitu tak punya rasa hormat. Padahal, ibunya telah membesarkannya dengan segenap cinta. Seorang ibu tunggal yang membanting tulang sebagai penjahit rumahan agar putrinya bisa kuliah, agar bisa jadi perempuan mandiri. Tapi semua itu dihancurkan dalam satu hari, oleh seorang pria yang mengaku mencintainya. Jangan lebay, Rick. Kita udah nikah. Fokus sama rumah tangga aja.
Urusan ibumu nggak usah dibawa-bawa terus, sambung Arfan, menutup laptopnya dan beranjak tidur. Erika tak menjawab. Hatinya sudah terlalu penuh untuk sekadar mengeluarkan kata-kata. Ia hanya menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan napasnya yang terasa sesak. Ia tahu, jika ia terus mendorong pembicaraan malam ini, maka pertengkaran besar akan meledak. Dan saat ini, ia belum siap. Belum saatnya. Keesokan paginya, Erika mencoba menyibukkan diri dengan aktivitas rumah tangga. Tapi setiap sudut rumah seperti menyimpan luka. Tirai pengantin yang dulu dipilih ibunya, sekarang sudah diganti Arfan dengan yang lebih elegan, menurutnya. Hiasan dinding yang dulu dibawa ibu dari kampung, dibuang karena dinilai norak. Bahkan meja makan yang dulu digunakan untuk makan bersama saat ibunya datang, sekarang seperti panggung sunyi yang tak pernah lagi mendengar suara tawa ibu dan anak. Sore itu, diam-diam Erika keluar rumah. Ia butuh udara segar, tapi lebih dari itu, ia butuh wajah yang bisa menenangkan hatinya. Ia menuju rumah kontrakan kecil tempat ibunya tinggal, di pinggiran kota. Saat mengetuk pintu dan melihat ibunya muncul dengan wajah yang masih tampak lelah, Erika tak kuasa menahan tangis. Ia langsung memeluk tubuh renta itu, mengubur wajahnya di bahu ibunya sambil berkata lirih, "Maaf, Bu, maaf aku lambat menyadarinya." Ibu Erika terdiam, lalu perlahan membelai rambut anak semata wayangnya. "Sudah, Nak, Ibu nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia." Kata-kata sederhana itu justru membuat Erika semakin menangis. Ia tahu ibunya hanya berusaha menenangkannya. Tapi ia juga tahu, jauh di lubuk hati wanita itu, luka akibat penghinaan itu masih terbakar. Tangisnya pecah lebih keras, dan ibunya hanya diam, seperti biasa, menjadi sandaran yang kuat meski hatinya remuk. Beberapa jam kemudian, Erika duduk di ruang tamu kecil itu. Mereka makan bersama seadanya, nasi dengan telur dadar dan sayur bening. Namun itu adalah makan malam paling hangat yang pernah ia rasakan sejak menikah. Ibunya sempat bercerita bahwa sejak kejadian itu, ia mencoba menjauh agar tidak mengganggu kehidupan rumah tangga Erika. "Ibu nggak mau jadi alasan kalian bertengkar." "Bu, bukan ibu yang salah," jawab Erika mantap. "Aku yang salah. Aku terlalu percaya sama Arfan, terlalu lemah untuk membelamu waktu itu." Ibu Erika hanya mengangguk kecil, lalu tersenyum. Tapi senyuman itu penuh luka yang disembunyikan. Erika tahu, dan itu membuatnya tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dalam hati, ia bersumpah suatu hari akan membuat semuanya berubah. Saat pulang ke rumah, malam itu Erika berjalan pelan ke kamarnya. Arfan sudah tertidur. Ia tak membangunkannya. Ia hanya duduk di pojok kamar, memandangi wajah suaminya yang lelap. Mencoba mencari sisa cinta yang dulu membuatnya yakin untuk menikah. Tapi yang ia temukan hanyalah keraguan. Keesokan harinya, Arfan tampak tak peduli saat Erika menceritakan bahwa ia sempat mengunjungi ibunya. "Ngapain juga ke sana? Ibu kamu tuh keras kepala. Gak bisa dibawa ke lingkungan atas kayak kita. Nanti kamu malu sendiri." Kata-kata itu seperti pisau. Tapi kali ini Erika tak menangis. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Iya, Mas. Aku ngerti sekarang." Arfan tersenyum puas, tak menyadari bahwa ucapan Erika bukan tanda tunduk, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Kesadaran bahwa ia tak bisa terus membiarkan ibunya diinjak-injak demi mempertahankan pernikahan yang penuh luka. Hari-hari berikutnya, Erika mulai menata hidupnya kembali. Ia menelusuri kembali buku-buku lama, catatan resep dan rencana bisnis kecil yang dulu ia susun bersama ibunya sebelum menikah. Ia menghubungi beberapa teman kuliahnya yang kini punya usaha, menawarkan jasa makanan rumahan khas kampung yang dulu menjadi andalan ibunya. Semua dilakukan diam-diam, di balik senyum palsu yang ia pasang setiap Arfan di rumah. Sementara itu,
Arfan makin tenggelam dalam egonya. Ia semakin merasa sebagai pria hebat karena memiliki istri cantik yang menurut dan hidup nyaman berkat keluarga besarnya. Ia tak sadar bahwa tiap detik yang ia habiskan untuk meremehkan ibu mertua adalah detik yang memupuk kekuatan dalam diri Erika untuk bangkit. Pada malam yang sunyi, Erika duduk di balkon, memandangi langit. Di sampingnya, ada foto ibunya saat mengenakan kebaya sederhana di hari pernikahannya yang tak jadi dihadiri. Ia mengusap foto itu dengan penuh sayang. "Aku janji, Bu, luka ini nggak akan sia-sia. Kita akan bangkit. Kita akan berdiri lebih tinggi dari mereka yang menghina." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan, Erika tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena tahu, meski hatinya hancur, ia masih punya keberanian untuk menyusun kembali kepingan dirinya. Dan semuanya akan bermula dari air mata ibu, air mata yang tak akan pernah ia biarkan jatuh sia-sia lagi. Erika duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Matanya menatap kosong ke arah jendela, namun pikirannya penuh dengan pusaran luka yang belum mengering. Sejak kejadian hari pernikahannya itu, bayang-bayang air mata ibunya terus menghantui malam-malamnya. Tapi bukannya mendapatkan pengertian dari suaminya, Arfan justru menyudutkannya, menyebut ibunya tidak tahu diri, dan bahkan mempertanyakan dari mana keberanian seorang wanita kampungan ikut campur dalam keluarga kelas atas. Erika diam. Bukan karena tak mampu melawan, tapi karena ia sadar, pertengkaran saat ini tak akan menyelesaikan apapun. Ia memilih untuk menyimpan semua luka itu dalam diam, menyembunyikannya di balik senyum kecil yang mulai ia pakai sebagai tameng. Ia belajar menyembunyikan air mata di balik kamar mandi, dan melatih suaranya agar tetap tenang meski hatinya remuk. Di depan Arfan dan keluarganya, Erika tetap menjadi istri yang anggun dan sopan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai membangun dinding yang perlahan menjauhkan dirinya dari mereka. Ia mulai mengamati dengan cermat, memperhatikan dengan detail bagaimana Arfan memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Selama ini, Erika selalu mengira bahwa Arfan hanyalah suami yang keras kepala dan suka dikagumi. Tapi setelah peristiwa hari itu, matanya mulai terbuka. Ia memperhatikan bagaimana Arfan bersikap kasar pada asisten rumah tangga hanya karena makanan kurang asin. Ia melihat bagaimana Arfan meremehkan sopir yang datang 5 menit terlambat, dan bahkan mempermalukan adik iparnya sendiri saat sang adik tidak berhasil menembus universitas ternama. Erika mulai melihat wajah asli suaminya, yang tak pernah ia sangka akan begitu dingin dan sombong terhadap orang yang dianggapnya tak selevel. Hari-hari pun berlalu, dan Erika mulai mengubah rutinitasnya. Ia tak lagi menghabiskan waktu menunggu Arfan pulang kerja dengan makan malam hangat. Ia mulai menyibukkan diri dengan membaca kembali buku-buku lama yang dulu diajarkan ibunya. Buku tentang kewirausahaan kecil-kecilan, resep masakan, hingga strategi pemasaran digital untuk pemula. Dari kamar belakang, diam-diam Erika mulai menyiapkan rencana. Ia mulai membuat sabun herbal rumahan seperti yang dulu dikerjakan ibunya di kampung. Ia membuatnya dengan cinta dan kesabaran, mengingat setiap detail bahan dan aroma yang disukai banyak orang. Dengan modal seadanya dan bantuan satu sahabat dekatnya, Erika mulai menjual produknya secara online. Awalnya hanya 1-2 yang laku, tapi lambat laun, testimoni positif mulai berdatangan. Produk sabunnya dikenal wangi, lembut di kulit, dan memiliki desain kemasan yang menarik. Erika tak menyebutkan siapa dirinya. Ia tak ingin siapapun tahu bahwa istri dari keluarga elit ini sedang menjalankan bisnis kecil-kecilan dari kamar belakang rumah. Ia ingin semuanya berjalan murni, tanpa bantuan nama besar Arfan. Suatu malam, saat Arfan tertidur lelap setelah makan malam dan berselancar di media sosial, Erika duduk di kamar kerja kecilnya sambil mengecek laporan penjualan. Ia tersenyum kecil melihat angka-angka yang mulai meningkat. Hari itu, 50 kotak sabun berhasil terjual,
Bahkan ada permintaan dari salah satu distributor kecantikan lokal yang ingin menjadi reseller. Tapi bukannya girang berlebihan, Erika tetap menahan dirinya. Ia tahu, ini baru permulaan. Ia tak ingin gegabah. Di meja kerja kecil itu, ia menempelkan foto ibunya yang sedang tersenyum membawa keranjang sabun rumahan. "Ini untuk ibu," bisiknya pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tak mau hanya menjadi istri dari seorang pria kaya yang congkak. Ia ingin berdiri dengan kakinya sendiri. Jika selama ini harga dirinya diinjak, maka kini ia sedang mengumpulkan batu bata untuk membangun istana martabatnya sendiri. Arfan tentu menyadari perubahan itu, tapi ia mengira Erika hanya sedang jenuh dan mencari kesibukan. Bahkan ia sempat mengejek, "Kamu itu ngapain sih bikin-bikin sabun segala? Nanti aja kalau punya anak, baru ngurusin yang benar." Erika hanya tersenyum tipis. Ia tak membantah. Ia tahu, membalas dengan kata-kata hanya akan membuang tenaga. Diam adalah senjatanya saat ini. Erika juga mulai menjalin kembali komunikasi dengan ibunya secara diam-diam. Mereka berbincang lewat telepon saat Arfan tak di rumah, membicarakan resep sabun, strategi pemasaran, hingga rencana untuk memperluas jaringan distribusi. Perlahan tapi pasti, hubungan Erika dan ibunya yang sempat renggang karena tekanan pernikahan itu mulai menghangat kembali. Erika kembali menemukan kenyamanan yang dulu sempat hilang. Di sisi lain, Erika mulai semakin peka dengan dunia luar yang tak pernah dipedulikan Arfan. Ia mengikuti forum-forum wirausaha perempuan, belajar dari para mentor, bahkan mengikuti pelatihan online di malam hari setelah semua tertidur. Ia menyerap banyak ilmu dengan cepat karena ia belajar dengan rasa lapar yang dalam, lapar akan martabat dan kemandirian. Suatu hari, Arfan pulang lebih awal dan mendapati Erika sedang mengemas sabun di ruang belakang. "Kamu serius banget ya sama beginian?" tanyanya sambil terkekeh. "Kamu pikir ini akan bikin kamu hebat di mata aku?" Erika tak menjawab. Ia hanya menatap Arfan dengan pandangan yang tenang. Bukan tatapan takut seperti dulu, tapi tatapan seorang wanita yang mulai tahu siapa dirinya. Tatapan yang akan diingat Arfan suatu hari nanti, saat semuanya berbalik. Dalam hatinya, Erika tahu, ini baru permulaan. Ia belum membalas apapun. Ia hanya mengamati, mencatat, dan menyusun langkah. Ia tak ingin membalas dengan emosi, karena luka yang dibalas dengan kemarahan hanya akan menciptakan luka baru. Ia ingin membalas dengan cara yang akan menyentuh lebih dalam, lebih tajam, tapi tetap elegan. Erika sadar, balas dendam terbaik bukanlah saat orang lain jatuh, tapi saat dirinya berdiri tegak, tanpa bantuan siapapun, dan menunjukkan pada dunia bahwa dirinya dan ibunya, yang dulu dianggap remeh, ternyata jauh lebih kuat dari yang dikira. Dan hari itu akan segera datang. Di balik wajah tenangnya, Erika menyimpan gemuruh dalam dada. Ia tidak lagi sama seperti saat pertama kali menikah dengan Arfan, wanita yang lugu, penurut, dan percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Kini, ia mulai melihat dunia dengan mata yang lebih tajam. Semua luka yang pernah ditorehkan oleh Arfan dan keluarganya telah membuka kesadarannya bahwa harga diri seorang perempuan tidak boleh dikorbankan, apalagi diinjak-injak demi mempertahankan rumah tangga yang rapuh. Erika memang tak banyak bicara. Ia masih tetap melayani Arfan dengan sopan, tetap menyiapkan sarapan dan makan malam sebagaimana biasanya. Tetapi semua itu dilakukan tanpa hati. Yang Arfan lihat hanyalah istrinya yang kalem dan tak tahu apa-apa. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum tipis Erika, tersimpan sebuah rencana besar. Sebuah perubahan yang sedang ia bangun secara perlahan, jauh dari sorotan sang suami yang angkuh. Setiap malam, ketika Arfan sudah terlelap dengan mendengkur keras di ranjangnya, Erika duduk di ruang tamu dengan laptop butut milik ibunya. Di sanalah ia membuka kembali catatan-catatan usaha kecil yang dulu sempat dijalankan oleh ibunya semasa muda, jasa pembuatan hantaran pernikahan dan hampers khas tradisional.
Erika dulu sering membantu ibunya mengemas parsel dan bunga dari daun pandan, membuat kue kering rumahan, dan menghitung nota. Kini, semua itu ia rangkai kembali. Ia tak malu menjadi wanita rumahan yang berkarya dari dapur kecil rumah kontrakan mereka. Dengan modal tabungan yang ia sisihkan secara diam-diam, dari uang saku yang selalu ia sisakan sedikit demi sedikit selama 2 tahun pernikahan, Erika mulai membeli bahan baku secara grosir. Di pagi hari, ia berbelanja ke pasar tradisional untuk mencari daun pandan, pita, bunga kering, dan kemasan-kemasan lucu yang ia simpan di kamar belakang. Saat Arfan pergi bekerja dan rumah sepi, Erika berubah menjadi pengrajin. Tangan-tangannya terampil merangkai parsel, menyusun kue, menulis kartu ucapan dengan tulisan tangan yang indah. Media sosial menjadi senjatanya. Erika membuat akun Instagram dengan nama samaran, tak mencantumkan wajahnya. Ia memotret setiap karyanya dengan estetika yang cantik dan mempostingnya secara konsisten. Tak butuh waktu lama, 1-2 pesanan datang dari followers lokal yang melihat unggahan-unggahannya. Awalnya hanya pesanan kecil, isi 5 kotak hampers untuk acara lamaran, 1 set hantaran pernikahan adat Jawa. Tapi dari situlah semua mulai tumbuh. Bahkan pelanggan pertama Erika mengirimkan testimoni positif yang kemudian ia repost di akun Instagram bisnisnya. Dari mulut ke mulut, nama akun itu mulai dikenal di kalangan wedding organizer lokal. Erika tak menyangka bahwa apa yang selama ini dianggap remeh oleh Arfan dan ibu mertuanya, kegiatan, iseng, perempuan rumahan, justru menjadi gerbang awal menuju kemandirian. Di saat Arfan semakin sibuk dengan proyek kantor dan keasyikan nongkrong dengan teman-temannya, Erika memilih memperluas relasi secara diam-diam. Ia bergabung dalam komunitas UMKM perempuan dan ikut pelatihan daring tentang pemasaran digital. Tak satu pun yang Arfan tahu. Setiap kali Arfan pulang, Erika tetap menyambut dengan wajah tenang dan seolah-olah tak ada yang berubah. Padahal, di balik ketenangan itu, Erika sudah memiliki tim kecil yang ia rekrut, 2 tetangga ibu rumah tangga yang membantu produksi saat pesanan menumpuk. Puncaknya, dalam 1 bulan saja, Erika mendapat pesanan besar dari sebuah kantor pemerintahan yang ingin hampers lebaran untuk lebih dari 100 karyawan. Proyek itu membuatnya bekerja nyaris tanpa tidur selama seminggu penuh. Ia dan 2 asistennya bekerja dari pagi sampai malam di kamar belakang. Namun Erika tak mengeluh sedikit pun. Ia tahu ini adalah jalan menuju kemerdekaannya. Yang menarik, Arfan sama sekali tidak curiga. Ia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan ketika Erika mulai bisa membeli blender baru, mixer, dan kulkas 2 pintu, Arfan mengira itu adalah hadiah dari promo online atau hasil arisan. Arfan tidak pernah peduli pada detail kehidupan rumah tangga. Baginya, selama Erika diam dan tak merepotkan, semua baik-baik saja. Namun, Erika menyadari satu hal penting. Dia tidak ingin hanya sekadar diam. Ia ingin menunjukkan bahwa wanita yang dianggap biasa ini ternyata tidak biasa. Ia ingin dunia tahu, dan yang terpenting, ia ingin ibunya tahu, bahwa semua pelajaran dan nilai hidup yang dulu diwariskan tak sia-sia. Erika merasa semakin kuat, dan setiap keberhasilannya adalah bentuk pembalasan tanpa kekerasan. Suatu malam, Erika menyempatkan diri untuk menelepon ibunya. Suaranya bergetar saat mendengar suara ibu dari seberang telepon. "Bu, aku kangen," ucap Erika lirih. Ibu di seberang sana hanya menjawab dengan tangisan. Mereka sama-sama diam cukup lama, membiarkan suara tangis menjadi jembatan antara luka dan rindu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan yang menyakitkan itu, Erika menceritakan semuanya. Tentang bisnis kecilnya, tentang mimpi-mimpinya, dan tentang keinginannya untuk membuat sang ibu bangga. "Aku janji, Bu, suatu hari nanti ibu nggak akan lagi merasa terhina karena aku. Aku akan bangkit. Tapi bukan dengan cara mereka. Aku akan bangkit dengan cara ibu yang tenang, sabar, dan bermartabat." Sejak saat itu,
Semangat Erika membubung tinggi. Ia mulai mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, mendaftarkan bisnisnya ke dalam sistem legalitas usaha mikro, dan bahkan berkonsultasi dengan dinas koperasi setempat. Dalam diam, Erika bukan hanya bekerja, tapi membangun fondasi impian. Satu persatu brand lokal mulai tertarik untuk kerjasama. Bahkan ada seorang pemilik butik yang ingin menjadikan hampers buatan Erika sebagai pelengkap eksklusif untuk pelanggan VIP. Erika mulai memikirkan desain packaging yang lebih elegan, mempelajari teknik wrapping dari luar negeri, dan merancang logo profesional. Ia tahu waktunya belum tiba untuk menunjukkan semua ini kepada Arfan. Ia ingin semuanya matang lebih dulu. Tapi dari dalam dirinya sendiri, Erika sudah merasa menang. Ia menang melawan rasa tidak berdaya. Ia menang melawan hinaan yang dulu membuatnya menangis di pelaminan. Ia menang tanpa harus berteriak. Dan yang paling penting, kini ia merasa bahwa dirinya adalah wanita yang layak dihormati, bukan karena statusnya sebagai istri, tapi karena keringat dan keberanian yang ia bangun dari nol. Erika yang dulu hanya dikenal sebagai perempuan kampungan, kini menjadi pengusaha hampers yang mulai diperhitungkan. Ia bahkan mulai mencicil sebuah ruko kecil untuk dijadikan workshop dan kantor produksi. Ia menyembunyikan semua itu dari Arfan, bukan karena takut, tapi karena ia ingin kejutan ini menjadi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh orang-orang yang pernah merendahkannya. Karena dalam diam, wanita biasa yang mereka remehkan, telah menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa. Seiring dengan waktu yang berjalan, Erika tak lagi dapat menahan gejolak batin yang terus menerpa. Meski selama ini dia berusaha tegar dan berpura-pura bahagia dalam pernikahannya, sesungguhnya luka di dalam dirinya terus menganga, terlebih ketika mengingat ibunya, perempuan yang membesarkannya dengan penuh kasih, diperlakukan bak orang asing saat pernikahannya sendiri. Suatu pagi yang lembut, saat matahari baru saja menyibakkan sinarnya ke sela-sela jendela apartemen, Erika duduk di meja makan dengan cangkir teh hangat di tangannya. Ia menatap kosong keluar jendela, pikirannya jauh melayang. Di hadapannya, Arfan seperti biasa hanya fokus pada ponselnya, mengabaikan keberadaan Erika. Tidak ada lagi percakapan hangat, tak ada tanya kabar, yang ada hanyalah rutinitas kaku yang membuat hati Erika semakin dingin. Hari itu, Erika memberanikan diri mengirim pesan pada ibunya, hanya satu kalimat sederhana, "Bu, bolehkah aku datang berkunjung?" Jawaban dari sang ibu datang tak lama kemudian, penuh kehangatan yang selama ini dirindukan Erika. "Tentu, Nak. Ibu selalu menunggumu." Erika menahan tangis yang menyesak di dada. Betapa selama ini ia merindukan pelukan ibunya, mendengar petuah bijaknya, mencium aroma masakannya, dan duduk di samping perempuan paling kuat yang pernah ia kenal. Ia mengenakan kerudung sederhana dan jaket tebal sebelum berangkat. Tak ingin Arfan tahu, ia hanya meninggalkan catatan singkat di atas meja. "Pergi sebentar, urusan pribadi." Saat tiba di rumah ibunya, Erika langsung disambut dengan senyum lembut yang seketika melelehkan hatinya. Rumah itu memang sederhana, tapi penuh cinta dan kenangan. Di dalam pelukannya, Erika menangis seperti anak kecil, melepaskan segala beban yang selama ini ia tahan. "Ibu minta maaf, karena dulu tidak menolak waktu kamu menikah dengannya," ucap sang ibu dengan nada bersalah. "Jangan, Bu. Ibu nggak salah. Aku yang terlalu buta waktu itu," ujar Erika sambil menggenggam tangan ibunya erat. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Erika. Ia menyadari bahwa tidak ada cinta yang lebih tulus dari cinta seorang ibu. Perlahan tapi pasti, ia mulai lebih sering pulang, kembali menjalin hubungan yang sempat renggang. Ia belajar kembali cara tertawa lepas, belajar kembali memasak dari ibunya, dan kembali mendengarkan dongeng masa kecil yang dulu sering membuatnya tertidur. Sementara itu, perubahan Erika mulai dirasakan oleh Arfan. Istrinya tak lagi banyak bertanya atau menggantungkan keputusan padanya. Erika menjadi lebih mandiri,
Bahkan mulai berani menolak ajakan Arfan keluar rumah jika dirasa tidak perlu. Ia tak lagi mudah meledak, tapi diamnya justru menyimpan ketegasan yang membuat Arfan resah. "Erika, kamu kenapa sekarang kayak orang asing sendiri?" tanya Arfan suatu malam, ketika melihat istrinya duduk tenang membaca buku sambil sesekali mencatat di laptop. Erika menoleh sekilas, senyumnya tipis. "Aku cuma sedang belajar kembali menjadi diriku sendiri." Arfan terdiam, ada rasa tidak nyaman di hatinya. Selama ini, ia merasa memiliki kendali penuh atas Erika. Ia yang bekerja, ia yang memberi uang belanja, dan Erika hanya diam mengikuti semua kemauannya. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda. Aura Erika tidak lagi tunduk. Arfan mulai mencari tahu kegiatan istrinya. Ia memeriksa ponselnya diam-diam, mencoba mengintip catatan dan email, tapi tak menemukan apapun yang mencurigakan. Namun yang tak ia tahu, Erika telah belajar menyembunyikan kekuatannya, bukan dengan tipu daya, tapi dengan kebijaksanaan. Di sisi lain, Erika semakin aktif mengembangkan bisnis kecilnya. Berbekal keterampilan memasak dari ibunya, ia mulai menjual catering harian untuk karyawan kantor. Dibantu oleh beberapa tetangga ibunya, pesanan makin hari makin bertambah. Tak hanya itu, ia juga mulai menjadi narasumber kecil-kecilan di komunitas perempuan wirausaha. Ibu selalu bilang, "Kita tidak butuh pengakuan dari orang yang tak tahu nilai kita. Kita hanya perlu terus hidup dengan hormat," kata Erika pada salah satu rekan bisnis kecilnya, yang terharu mendengar semangatnya. Namun, Arfan makin hari makin merasa seperti kehilangan sesuatu. Ia merasa tak lagi jadi pusat perhatian, bahkan tidak lagi dianggap penting di rumahnya sendiri. Ia mulai mempermasalahkan hal-hal sepele, masakan yang tidak sesuai selera, pakaian yang tidak disetrika sempurna, atau bahkan tawa Erika yang terlalu lepas di telepon bersama ibunya. Puncaknya, Arfan menegur Erika dengan nada tinggi saat melihatnya pulang agak malam dari rumah ibunya. "Kamu istri siapa sih, Rick? Sekarang pulangnya kayak anak gadis." Erika menatap tajam ke mata Arfan, kali ini tidak dengan rasa takut atau cemas seperti dulu. Ia menjawab tenang, "Aku memang istri kamu, Van. Tapi aku juga anak dari ibuku. Jangan pernah lupa itu." Arfan tercekat. Baru kali ini ia melihat tatapan Erika seperti itu, tegas, tanpa gentar. Ia hendak membalas, tapi mulutnya terkunci. Erika melangkah tenang ke kamar, meninggalkannya sendirian di ruang tamu dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Hari demi hari, Erika dan ibunya semakin dekat. Mereka bukan hanya ibu dan anak, tapi kini menjadi rekan dalam usaha. Ibu Erika yang dulu pernah merasa rendah diri karena dianggap tak pantas hadir di pernikahan anaknya, kini berdiri di dapur kecilnya sambil memotong sayur untuk ratusan pesanan, dengan senyum bahagia yang tak bisa dibeli dengan uang. Mereka tak pernah membahas luka lama, tapi semua yang mereka kerjakan hari ini adalah balasan yang paling indah, bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuktikan bahwa mereka tetap berdiri dengan kepala tegak. Erika tahu, ini baru awal dari segalanya. Jalan menuju kekuatan sejati masih panjang. Tapi ia tidak takut. Karena sekarang, ia tahu siapa dirinya, dan ia tahu siapa yang layak ia perjuangkan. Pagi itu Erika bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya menampakkan diri, namun semangat Erika sudah membara. Ia duduk di depan cermin kamarnya, menatap pantulan dirinya yang selama ini terlalu sering dibungkam oleh cinta yang buta. Cermin itu menjadi saksi saat ia dulu tersenyum bahagia di hari pernikahannya. Tak tahu bahwa di hari yang sama, ibunya, satu-satunya wanita yang selalu menyayanginya tanpa syarat, telah dihina dan diusir dengan kejam oleh suaminya sendiri. Namun kini, senyum di wajah Erika bukan lagi senyum penuh harapan kosong. Itu adalah senyum dari seorang wanita yang telah bangkit dari keterpurukan dan siap melangkah dengan kepalanya tegak. Erika tak lagi memasak sarapan untuk Arfan pagi itu. Ia juga tak menyiapkan kopi seperti biasa.
Sebagai gantinya, ia duduk di meja kerjanya sambil mengecek laporan bisnisnya yang kini berkembang pesat. Bisnis kue dan hampers yang dulu hanya sekadar ide kecil bersama ibunya, kini telah menjelma menjadi usaha rintisan yang mendapatkan pesanan dari luar kota bahkan dari beberapa brand ternama yang ingin bekerja sama dengannya. Arfan yang baru bangun mendapati rumah sunyi dan tak ada aroma kopi seperti biasa. Ia memanggil nama Erika dengan suara malas, dan menemukan istrinya mengenakan blus putih rapi dan celana bahan formal, duduk sambil berbicara melalui telepon dengan bahasa Inggris yang fasih. Kamu kenapa dandan kayak mau ngantor?" tanya Arfan dengan nada sinis sambil menyender di pintu. Erika menoleh pelan, menatap Arfan tanpa senyum. "Aku mau meeting dengan investor pagi ini. Tolong, jangan ganggu." Arfan mengernyit. "Investor? Meeting? Maksud kamu?" "Aku kerja sekarang," potong Erika tenang. "Bukan kerja biasa. Aku punya perusahaanku sendiri." Arfan tertawa pendek, seolah mendengar lelucon paling lucu. "Perusahaan? Kamu bercanda? Kamu itu cuma bisa bikin kue. Tapi kue-kue itu yang kini memberiku penghasilan lebih dari cukup untuk hidup tanpa bergantung padamu," ucap Erika dingin, lalu kembali sibuk dengan laptopnya. Hari demi hari berjalan, Erika semakin menunjukkan jati dirinya. Ia kini sering menghadiri acara-acara networking, mengembangkan koneksi dengan sesama pengusaha, dan mulai mendapatkan sorotan dari media lokal karena usaha hampers uniknya yang menggabungkan nilai tradisional dan kemasan modern. Sementara itu, Arfan semakin kesal dengan sikap Erika yang berubah drastis. Ia merasa kehilangan kendali atas wanita yang dulu begitu menurut dan mengurus segala kebutuhannya. Ia mencoba menyindir, mencemooh, bahkan kadang meremehkan usaha Erika di depan keluarga besarnya. Namun Erika tak lagi peduli. Ia telah membuang topeng, istri sempurna, yang selalu diam dan mengalah. Ia membiarkan Arfan berkata apapun, sebab ia tahu, yang harus ia perjuangkan kini bukan lagi rumah tangga yang retak karena ego lelaki, tapi masa depan dirinya dan ibunya yang selama ini terlalu sering disakiti. Suatu malam, Arfan pulang dalam keadaan mabuk dan mulai memaki Erika. "Kamu tuh siapa tanpa aku? Jangan merasa besar kepala cuma karena jualan kue." Erika berdiri dari kursinya. Ia menatap Arfan dengan mata tajam yang tak lagi takut. "Justru karena kamu selalu menganggapku kecil, aku jadi besar. Karena kamu memperlakukan ibuku seperti sampah, aku belajar bagaimana memperlakukan orang yang kucintai dengan kehormatan. Dan karena kamu memandangku remeh, aku kini berdiri lebih tinggi." Arfan hanya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Erika bukan sebagai istri yang lemah, tapi sebagai lawan yang tak bisa lagi ia kendalikan. Hari berikutnya, Erika menghadiri konferensi bisnis nasional sebagai salah satu pembicara muda yang inspiratif. Di atas panggung, ia mengenakan kebaya modern elegan, dan mempresentasikan bagaimana bisnis rumahan bisa menjadi kekuatan ekonomi jika dikelola dengan hati dan dedikasi. Wajah ibunya terpampang di layar besar sebagai orang yang menginspirasi awal mula bisnis tersebut. Erika tak malu mengungkapkan bahwa semua pelajaran berharga ia dapat dari seorang ibu rumah tangga yang selama ini dianggap tak penting oleh banyak orang, termasuk oleh suaminya sendiri. Media mulai meliput kisah Erika. Banyak yang terkejut karena wanita ini dulunya hanyalah istri seorang karyawan biasa, namun kini memiliki perusahaan sendiri dan menjadi panutan perempuan muda lainnya. Di rumah, Arfan makin gerah. Relasi bisnisnya mulai menurun. Orang-orang lebih tertarik bekerja sama dengan Erika daripada dirinya. Bahkan beberapa kenalan yang dulu dekat dengannya, kini mendekati Erika untuk peluang usaha. Arfan mencoba menggertak. "Apa kamu nggak ingat siapa yang membiayai kamu selama ini?" Erika menatapnya lama. "Dan kamu lupa siapa yang sabar bertahan ketika kamu tak pernah menghormati ibuku?" Arfan tak bisa menjawab. Kini Erika tak hanya memegang kendali atas hidupnya,
tapi juga atas harga dirinya. Ia bukan lagi Erika yang membiarkan orang yang disayanginya dihina. Ia telah memulai pertarungannya, bukan dengan amarah, tapi dengan kerja keras, keberanian, dan cinta yang tak lekang oleh penghinaan. Beberapa minggu setelah peluncuran produk barunya yang sukses, Erika mulai menjadi sorotan. Wajahnya muncul di artikel majalah bisnis perempuan nasional, dan ia mulai menerima undangan untuk menjadi pembicara di seminar-seminar kewirausahaan. Meskipun dirinya belum sepenuhnya dianggap pemain besar, namun perkembangan bisnisnya menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan dedikasi bisa melampaui status sosial dan koneksi mentereng yang dulu kerap Arfan banggakan. Namun sayangnya, tak semua orang merasa senang melihat keberhasilan Erika. Arfan yang selama ini merasa dirinya sebagai kepala keluarga dan satu-satunya pencetak uang di rumah, mulai merasa terancam. Ia tak suka melihat nama Erika muncul di mana-mana, terutama saat kerabatnya mulai membicarakan Erika sebagai wanita inspiratif dalam grup keluarga. Di matanya, keberhasilan Erika terasa seperti penghinaan terhadap posisinya sebagai suami. "Jangan terlalu bangga dulu hanya karena masuk majalah," sindir Arfan saat melihat Erika sedang mengecek jadwal seminar berikutnya. "Ingat, semua yang kamu punya hari ini dimulai dari aku yang kasih makan kamu dulu." Erika hanya tersenyum. Dulu, mungkin sindiran itu akan membuatnya terdiam. Tapi sekarang, ia hanya melihatnya sebagai refleksi dari seseorang yang kehilangan kendali. "Dan semua yang kamu beri, telah aku balas dengan penuh pengabdian selama bertahun-tahun, Fan. Sekarang saatnya aku berdiri di atas kakiku sendiri," balas Erika tenang. Sejak saat itu, sikap Arfan semakin berubah. Ia mulai menyebarkan kabar miring kepada keluarga dan teman-temannya bahwa Erika adalah istri durhaka yang tak tahu berterima kasih. Ia memutarbalikkan cerita, seolah-olah Erika menjadi istri yang meninggalkan kewajiban rumah tangga demi popularitas. Bahkan ia mengatakan bahwa semua keberhasilan Erika hanyalah hasil dari menjual kisah sedihnya tentang keluarga, ibunya, dan masa lalu mereka. Kabar-kabar itu mulai sampai ke telinga Erika dari teman-temannya yang dulu mengenal Arfan. "Aku dengar suamimu bilang kalau kamu sekarang terlalu sombong karena bisnis. Padahal katanya cuma numpang nama investor," kata salah satu teman saat mereka bertemu di acara bisnis. Erika hanya tersenyum. Ia tidak berniat membalas, karena yang terpenting bukanlah apa yang orang katakan, tapi apa yang benar-benar ia bangun. Ia tidak merasa perlu membela diri, karena waktu akan menjawab semua fitnah itu. Namun, semua tak semudah yang terlihat. Erika sempat merasa lelah saat harus bekerja siang malam, menghadiri acara demi acara, dan di rumah tetap disambut dengan sindiran dan tatapan merendahkan dari Arfan. Tapi ia terus mengingat wajah ibunya, sosok yang tak pernah mengeluh meskipun telah dihina dan diusir dari acara pernikahan putrinya sendiri. Semangat ibunya menjadi bahan bakar bagi Erika untuk terus melangkah, walau dengan hati penuh luka. Satu hari, Erika mendapat undangan dari Kementerian UMKM untuk menghadiri pertemuan pengusaha muda di Jakarta. Namanya dipilih sebagai perwakilan dari daerah untuk menceritakan perjalanan membangun bisnis dari nol. Ia berangkat dengan hati bergetar, karena tak pernah menyangka dirinya yang dulu hanya lulusan SMA dan ibu rumah tangga bisa masuk dalam forum bergengsi seperti itu. Di atas panggung, dengan suara penuh percaya diri, Erika menceritakan perjalanan hidupnya. Ia tidak menutupi bagaimana ia sempat merasa rendah diri, bagaimana ibunya dibuang dari hari paling bahagia dalam hidupnya, dan bagaimana ia bangkit dengan sisa-sisa kepercayaan yang diajarkan ibunya, bahwa perempuan bisa jadi kuat tanpa menginjak harga diri siapapun. Cerita Erika menuai tepuk tangan. Banyak peserta menangis, beberapa bahkan langsung mengajaknya berbicara setelah acara selesai, menawarkan kolaborasi, bahkan dukungan untuk mendirikan pelatihan UMKM bagi ibu-ibu rumah tangga. Erika pulang dari acara itu dengan hati penuh syukur. Tapi ketika ia tiba di rumah, yang menyambutnya hanyalah diam dingin dan wajah sinis Arfan.
Kamu pikir kamu hebat sekarang karena bisa cerita-cerita masa lalu di depan umum? Apa kamu nggak malu menjual kesedihan keluarga sendiri demi tepuk tangan? Bentak Arfan. Erika menatapnya. Aku tidak menjual apapun. Aku hanya menyuarakan kenyataan. Dan kenyataan itu tidak indah untuk sebagian orang, terutama yang takut dicerminkan. Arfan naik pitam. Ia membanting gelas ke lantai, membuat Erika refleks mundur. Namun kali ini, tidak ada rasa takut di hatinya. Hanya perasaan hampa, bahwa mungkin rumah itu memang tak pernah lagi menjadi tempatnya untuk berlindung. Esok harinya, Erika pergi ke rumah ibunya. Ia tak lagi merasa harus meminta izin. Ia ingin memeluk ibunya dan berterima kasih secara langsung. Di pelukan ibunya, ia berkata pelan, "Bu, aku tahu sekarang kenapa ibu tetap diam saat dihina. Karena kadang, kekuatan perempuan itu bukan pada teriakannya, tapi pada kesabarannya yang tak terlihat." Ibunya mengelus rambut Erika sambil tersenyum tipis. "Kamu jauh lebih kuat dari ibu, Nak." Di saat Arfan sibuk menjatuhkan Erika lewat kata-kata dan cerita palsu, Erika justru membangun reputasi, kepercayaan, dan jaringan yang semakin luas. Ia mempekerjakan puluhan perempuan dari kalangan tidak mampu untuk ikut belajar di perusahaannya, memberdayakan mereka dan memberikan harapan baru. Berita tentang perusahaan Erika dan program sosialnya menyebar. Ia bahkan diundang oleh salah satu stasiun televisi nasional untuk berbicara dalam segmen Wanita Hebat Indonesia. Saat wawancara berlangsung, Erika tak menyebut nama Arfan secara langsung, tapi ia berkata, "Kadang, orang terdekat kita justru yang paling meremehkan. Tapi jangan biarkan kata-kata orang menjadi batas bagi apa yang bisa kita capai." Arfan melihat tayangan itu dari rumah sendirian. Ia terdiam, tak bisa menyangkal bahwa kini Erika telah berada jauh di atas apa yang pernah ia bayangkan. Saat keluarga besarnya yang dulu membanggakannya mulai berbalik mengagumi Erika, Arfan mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan bahwa ia akan kehilangan kendali atas seorang perempuan yang dulu ia anggap tak punya apa-apa. Namun ia belum tahu bahwa yang akan datang selanjutnya bukan sekadar kehilangan kendali, melainkan kehilangan segalanya. Erika telah mempersiapkan langkah yang lebih besar. Dan di balik ketenangannya, ia telah menyiapkan panggung untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang patut dihormati, dan siapa yang pantas dipertanyakan. Sejak hari itu, langkah-langkah Erika kian pasti. Ia tak hanya membangun bisnis, tapi juga membangun dirinya. Ia tak lagi sama seperti Erika yang dulu, gadis lembut yang hanya bisa menahan air mata ketika ibunya diusir dari pesta pernikahannya sendiri. Kini, ia adalah wanita dewasa, kuat, dan punya pijakan sendiri. Setelah mendapatkan kepercayaan dari banyak klien, relasi bisnisnya melebar. Investor lokal mulai melirik usahanya. Dalam waktu singkat, ia merambah ke bidang pelatihan kewirausahaan perempuan, mengajar ibu-ibu rumah tangga cara berdagang online, memasarkan produk, dan mengelola keuangan keluarga. Ia tidak hanya menjalankan bisnis, tapi menciptakan perubahan. Suatu malam, Erika duduk bersama ibunya di ruang kerja kecil yang sudah ditata dengan indah. Di tangannya, ia memegang undangan eksklusif peluncuran perusahaan barunya. "Bu, aku ingin ini jadi hari yang ibu ingat selamanya," kata Erika dengan suara penuh haru. Sang ibu memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu bangga, Nak. Dulu ibu pernah dipermalukan di hadapan banyak orang. Tapi sekarang, ibu justru akan disaksikan dunia sebagai perempuan yang melahirkan wanita hebat." Erika memutuskan mengadakan acara peluncuran besar-besaran. Ia menyewa ballroom hotel berbintang 5, menggandeng media nasional, dan mengundang tamu-tamu penting, mulai dari kolega bisnis, investor, komunitas perempuan, hingga pejabat daerah. Tapi yang paling penting dari semua itu, ia juga mengirim undangan resmi kepada Arfan dan keluarganya. Ia ingin mereka hadir. Bukan untuk balas dendam,
tapi untuk menyaksikan kebenaran yang dulu mereka injak-injak. Awalnya Arfan menganggap itu lelucon. Ia membaca undangan itu dengan cengiran sinis. Peluncuran perusahaan? Erika? Jangan-jangan cuma bisnis skincare rumahan, ujarnya sambil tertawa di ruang makan bersama ibunya. Tapi saat ia membaca detail undangan yang mencantumkan nama-nama tokoh penting yang akan hadir, senyumnya mulai memudar. Ibu Arfan, yang selama ini masih menganggap Erika perempuan tak tahu diri, merasa ragu. Apa dia benar-benar sudah sejauh itu? Gumamnya. Tapi harga diri membuat mereka memutuskan tetap hadir. Mereka ingin melihat langsung, mungkin sambil mencari celah untuk mempermalukannya lagi. Tanpa mereka sadari, acara itu bukan sekadar peluncuran. Itu adalah panggung kebenaran. Hari H pun tiba. Erika mengenakan gaun anggun berwarna marun gelap, rambutnya ditata sederhana, namun auranya memancarkan wibawa dan keanggunan. Di belakang panggung, ibunya berdiri memandangnya dengan bangga, memeluknya erat sebelum naik ke panggung. Ibu percaya kamu akan menyentuh hati semua orang hari ini. Ruangan ballroom dipenuhi para tamu. Musik lembut mengalun, dan sorotan lampu menyinari panggung tempat Erika berdiri. Saat ia naik ke atas, suara tepuk tangan menggemuruh. Arfan yang duduk di bangku undangan VIP tampak gelisah. Ia tak menyangka bahwa Erika akan berdiri di sana sebagai pemilik dan CEO perusahaan, dikelilingi tokoh-tokoh penting yang bahkan ia sendiri tak pernah berhasil jangkau dalam karirnya dulu. Selamat datang. Suara Erika menggetarkan seluruh ruangan. Hari ini bukan hanya peluncuran perusahaan baru kami, tapi juga peluncuran sebuah nilai, bahwa penghargaan pada perempuan, terutama ibu, adalah fondasi dari semua kesuksesan. Tiba-tiba layar LED besar di belakangnya menyala. Sebuah video dokumenter singkat diputar, tentang perjalanan hidup Erika, tentang ibunya yang sejak awal mendidik Erika dengan keteguhan hati, tentang hari ketika sang ibu diusir dari pesta pernikahan oleh menantunya sendiri. Beberapa tamu menahan napas. Arfan tampak tertegun. Wajah ibunya pucat pasi. Erika tetap berdiri tegak. Ibu saya, Siti Nurhayati, bukanlah perempuan dengan gelar tinggi atau harta melimpah. Tapi ia adalah perempuan yang paling jujur, paling gigih, dan paling mencintai saya. Hari ini, perusahaan ini saya persembahkan untuknya, sebagai simbol dari semua perempuan yang pernah dihina tapi tetap berdiri. Tepuk tangan menggema di ruangan. Kamera media menangkap momen itu dengan sempurna. Arfan tampak tak tahu harus berbuat apa. Ia merasa kecil, seakan ditelanjangi di hadapan orang-orang penting. Ibunya bahkan tak sanggup menatap siapapun. Matanya menunduk sepanjang waktu. Sementara itu, Erika turun dari panggung dan menghampiri ibunya. Ia memeluknya erat dan berkata, "Kita menang, Bu," tanpa harus membalas dengan kebencian. Ibunya membalas pelukannya, air mata haru mengalir deras di pipinya. Dan malam itu menjadi titik balik segalanya. Nama Erika kian dikenal, bisnisnya melesat, dan di belakangnya ada seorang ibu yang pernah dihinakan tapi kini berdiri sebagai simbol kekuatan tak tergoyahkan. Arfan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa kalah. Bukan karena uang, tapi karena kehilangan wibawa dan harga diri di hadapan seorang wanita yang dulu ia remehkan. Acara peluncuran perusahaan baru milik Erika digelar dengan megah di ballroom Hotel Bintang 5. Para undangan datang dari berbagai kalangan, pengusaha nasional, investor asing, tokoh media, hingga pejabat daerah. Nama Erika sebagai sosok muda yang inspiratif mulai santer terdengar. Namun di balik semua itu, Erika memiliki rencana lain yang selama ini dia pendam rapat. Sebuah bentuk penghormatan kepada ibunya sekaligus pelajaran pahit untuk mereka yang pernah menginjak harga diri perempuan sederhana yang melahirkannya. Arfan hadir dengan jas mahal dan senyum sombong. Ia mengira undangan dari Erika adalah tanda bahwa istrinya akan bersimpuh minta maaf, mengakui bahwa ia telah terlalu jauh melangkah dan butuh dukungan suami.
Di sebelahnya, duduk Bu Sari, mertuanya yang juga hadir karena tak ingin melewatkan sorotan media. Mereka tak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju panggung malu yang telah disiapkan dengan elegan oleh Erika. Acara dimulai dengan sambutan dari pembawa acara, kemudian ditampilkan video perjalanan perusahaan baru Erika, yang memperlihatkan perjuangannya dari awal, dari dapur kecil tempat ia memulai produksi hingga berdiri tegak sebagai CEO perusahaan makanan sehat dan berkelanjutan yang kini menjangkau pasar internasional. Semua tamu terpukau, bertepuk tangan panjang. Lalu tibalah giliran Erika naik ke atas panggung, mengenakan gaun putih anggun dengan wajah tenang namun sorot mata tajam penuh keberanian. "Terima kasih atas kehadiran semua tamu istimewa hari ini," ucap Erika dengan senyum yang menawan. "Perusahaan ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang keberanian seorang wanita yang dulu dianggap tak pantas berada di barisan keluarga kami. Wanita itu adalah ibuku." Semua tamu mulai menoleh, bingung. Erika menatap langsung ke arah ibunya yang duduk di barisan depan, berdampingan dengan beberapa tamu kehormatan, lalu melanjutkan, "Hari ini, saya ingin membagikan kisah yang menjadi alasan mengapa perusahaan ini berdiri. Saat saya menikah, ibu saya, satu-satunya keluarga yang saya miliki, diusir oleh suami saya sendiri. Ia dianggap tidak layak berada di tengah pesta megah, hanya karena penampilannya dianggap tak sesuai." Bisik-bisik mulai terdengar. Arfan membeku, wajahnya berubah tegang. Bu Sari mulai panik, melirik ke kanan dan kiri, berusaha menutupi wajahnya dengan kipas tangan. Erika tetap tenang, lalu memperlihatkan foto ibunya di layar besar, sedang berdiri sendiri di depan gedung pernikahan yang megah, dengan raut sedih namun tetap tegar. "Ibu saya tidak pernah membalas penghinaan itu," lanjut Erika, "tapi sejak hari itu, saya bersumpah akan membuktikan bahwa yang dianggap rendah justru mampu mengangkat harkat martabat orang lain. Perusahaan ini saya persembahkan untuk Ibu Ratna, wanita tangguh yang selalu mendidik saya dengan cinta, kesederhanaan, dan harga diri." Seluruh ruangan terdiam, lalu terdengar gemuruh tepuk tangan yang menggema. Air mata mengalir di wajah Ibu Ratna, bukan karena luka lama, tetapi karena rasa bangga yang tak bisa disembunyikan lagi. Ia berdiri perlahan saat Erika memanggilnya naik ke panggung. Mereka berpelukan, disambut dengan tepuk tangan tamu yang berdiri sebagai bentuk penghormatan. Sementara itu, Arfan hanya bisa menunduk. Tak ada lagi kesombongan di wajahnya, hanya rasa malu yang begitu besar. Ia sadar bahwa ia telah menjadi bagian dari masa lalu yang memalukan dan kini dibongkar secara elegan di hadapan halayak ramai. Bu Sari yang biasanya cerewet pun bungkam, tak berani mengangkat kepala. Ia mencoba berdiri dan keluar lebih dulu, tapi tatapan orang-orang membuat langkahnya goyah. Semua mata tertuju padanya, tidak lagi dengan hormat, melainkan penuh cibiran dan rasa tak suka. Setelah sesi peluncuran berakhir, media mengerubungi Erika. Pertanyaan demi pertanyaan tentang kisah inspiratifnya memenuhi ruangan. Salah satu jurnalis bertanya, "Apa pesan ibu kepada perempuan yang pernah dihina atau diremehkan?" Erika menjawab dengan suara mantap, "Harga diri itu bukan sesuatu yang bisa diambil orang lain. Kalau ada yang mencoba merendahkanmu, buktikan dengan tindakan. Balas dengan keberhasilan, bukan kebencian." Malam itu, berita tentang peluncuran perusahaan Erika memenuhi headline media online dan TV nasional. Namun bagian yang paling banyak disorot bukan hanya keberhasilan bisnisnya, tapi juga kisah penghormatannya pada sang ibu dan bagaimana ia secara elegan memberi pelajaran kepada suami dan mertuanya di depan publik. Media menulis, pengusaha muda Erika Sugiono balas luka masa lalu dengan prestasi gemilang. Arfan pulang dalam keadaan terpukul. Reputasinya sebagai menantu yang arogan kini hancur. Para klien bisnis yang hadir di acara itu perlahan menarik diri. Mereka tidak ingin berbisnis dengan orang yang punya rekam jejak mempermalukan keluarga sendiri. Ia tak lagi punya pegangan.
Bu Sari pun menjadi bahan gunjingan ibu-ibu arisan sosialita yang dulu selalu ia sombongkan. Sementara itu, Erika dan ibunya menikmati malam itu dengan tenang. Mereka makan malam berdua di rooftop restoran hotel, memandangi bintang-bintang. Tidak ada dendam di mata Erika, hanya kebanggaan dan cinta. Ibu Ratna memegang tangan putrinya, menatapnya dengan haru. "Maaf ya, Bu, baru sekarang Erika bisa membela ibu," ucap Erika lirih. Ibu Ratna menggeleng sambil tersenyum. "Kamu sudah melakukan lebih dari cukup, Nak. Ibu bahagia. Kamu membuat ibu bangga bukan karena membalas dendam, tapi karena kamu memilih jalan yang terhormat." Dan di sanalah mereka berdua duduk, bukan lagi sebagai korban masa lalu, tetapi sebagai pemenang. Bukan karena mereka menghancurkan orang lain, tapi karena mereka bangkit tanpa harus menjadi seperti orang-orang yang pernah menyakiti. Tapi kisah Erika belum usai, karena esok akan datang babak baru saat Arfan yang kehilangan segalanya datang kembali, membawa air mata bukan karena cinta, tapi karena malu. Setelah peresmian perusahaan Erika yang megah dan penuh dengan sorotan media nasional, kabar tentang keberhasilannya tersebar luas. Foto-fotonya dengan ibunya yang dipeluk hangat, pidatonya yang menyayat hati tentang bagaimana harga diri dan cinta seorang anak kepada ibunya bisa melahirkan kekuatan luar biasa, semuanya viral. Erika menjadi simbol kekuatan perempuan dan pemberontakan terhadap ketidakadilan dalam rumah tangga. Banyak perempuan muda yang terinspirasi darinya, menulis surat dan mengucapkan terima kasih karena telah menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Sementara itu, kehidupan Arfan mulai memburuk. Setelah reputasinya tercoreng dalam acara peluncuran perusahaan Erika, banyak rekan bisnisnya menarik diri. Mereka tak ingin terlibat dalam kerjasama dengan seseorang yang begitu buruk memperlakukan mertuanya sendiri. Apalagi kini mertuanya menjadi tokoh masyarakat yang disegani. Proyek-proyeknya dibatalkan, klien-klien lama mulai memutus kontrak, dan perlahan-lahan keuangannya mulai runtuh. Ia menjual mobil mewahnya, lalu rumahnya yang megah. Ia mencoba menyalahkan Erika, tapi tak bisa berbuat apa-apa ketika bukti-bukti penghinaannya kepada Bu Lastri tersebar. Bahkan keluarga Arfan sendiri kini menjauhinya. Mereka merasa malu karena ikut dalam pengusiran Bu Lastri saat itu, dan sekarang nama mereka ikut tercoreng. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam menghubungi Erika, menyatakan penyesalan dan meminta maaf, meski Erika hanya menanggapi dengan dingin. Baginya, permintaan maaf yang muncul karena takut dan malu bukanlah sesuatu yang bisa menghapus luka. Suatu malam, ketika Erika baru saja pulang dari acara seminar bisnis dan mendapati ibunya sudah tertidur di ruang tengah sambil memegang album foto lama, terdengar suara bel pintu. Erika membuka pintu dan mendapati Arfan berdiri dengan wajah lusuh, pakaian sederhana yang tak lagi bermerek, dan mata sembab karena menangis. "Erika, tolong, aku nggak tahu harus kemana lagi," ucap Arfan dengan suara bergetar, lalu bersimpu di depan Erika, seperti orang yang kehilangan arah. Namun, Erika tak menunjukkan empati sedikitpun. Ia hanya menatap Arfan dalam-dalam, lalu mempersilakan masuk bukan karena kasihan, tapi karena ingin memberinya pelajaran yang akan terus ia ingat. Arfan masuk, duduk di kursi ruang tamu, lalu mulai menangis keras sambil menceritakan bagaimana ia kehilangan segalanya. Ia mengaku salah, mengaku menyesal telah mengusir Bu Lastri, dan merasa hancur ketika Erika berhasil membuktikan dirinya di mata dunia. Tapi Erika hanya duduk dengan punggung tegak, penuh ketegasan, dan sorot mata dingin. "Aku nggak butuh air mata kamu, Arfan. Karena air mata itu bukan keluar karena cinta. Tapi karena kamu malu, karena kamu kehilangan semua. Kalau kamu masih berdiri di atas kekayaan dan reputasi, kamu nggak akan pernah datang ke sini malam-malam dengan pakaian seperti itu," ucap Erika tegas, membuat Arfan terdiam dan tak bisa membalas. Ia melanjutkan, "Waktu kamu hina ibuku, kamu merasa hebat. Tapi ternyata ibuku lah yang mendidik aku jadi wanita kuat. Sekarang kamu panik karena aku nggak bisa kamu kendalikan lagi.
Kamu takut karena aku lebih besar dari kamu. Tapi sayangnya, rasa takutmu bukan tanggung jawabku. Erika bangkit dari tempat duduknya, menatap Arfan yang masih terduduk di sofa dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia kemudian berkata, "Kamu pulanglah. Rumah ini bukan tempatmu lagi. Aku sudah memaafkan kamu di hatiku, tapi aku nggak akan pernah kembali pada seseorang yang menghina ibuku. Karena saat kamu melukai dia, itu artinya kamu melukai aku." Arfan mencoba memohon, namun Erika tak memberi celah. Ia hanya menutup pintu rumahnya perlahan, membiarkan Arfan berdiri di luar dengan langkah gontai, memeluk tubuhnya sendiri dalam dingin malam yang menusuk. Bukan lagi karena hawa malam yang dingin, tapi karena ia benar-benar kehilangan satu-satunya orang yang pernah mencintainya tanpa syarat, Erika. Malam itu, Erika duduk di sebelah ibunya yang masih tertidur dengan damai. Ia merapikan selimut ibunya, lalu mencium keningnya dengan lembut. "Ibu nggak perlu tahu semua yang terjadi barusan. Yang penting sekarang ibu sudah bahagia, dan aku sudah kuat," bisiknya pelan. Erika tahu, balas dendam terbaik bukanlah kemarahan, tapi kesuksesan yang membuat orang yang pernah merendahkan menyesal dengan sendirinya. Dan malam itu, ia merasa damai, karena air mata Arfan bukan datang dari cinta, melainkan dari rasa malu yang tak akan pernah bisa ia cuci bersih seumur hidupnya. Erika berdiri di hadapan auditorium besar, mengenakan setelan kerja berwarna lembut yang mencerminkan kekuatan dan kelembutan seorang wanita yang telah melewati badai. Di belakangnya terpampang logo yayasan baru yang diluncurkannya, Yayasan Pendidikan Ibu Rahayu. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan saat Erika mengucapkan kalimat sambutan yang menyentuh hati. Yayasan ini didirikan untuk mengenang dan menghormati perjuangan seorang ibu, bukan hanya ibuku, tapi ibu siapapun di luar sana yang pernah diremehkan, dilukai, bahkan diusir dari kehidupan anaknya sendiri demi egonya orang lain, ucap Erika, suaranya gemetar namun penuh kekuatan. Ibu Rahayu duduk di barisan depan, matanya berkaca-kaca. Tak pernah dalam hidupnya ia menyangka bahwa hari di mana dirinya diusir secara tak hormat di hari pernikahan putrinya, akan berakhir dengan sebuah kemenangan moral yang begitu membanggakan. Ia memandang Erika dengan penuh cinta, bangga melihat putrinya tumbuh menjadi wanita tangguh dan berhati mulia. Sementara itu, di luar gedung, Arfan berdiri sendiri. Ia tidak diundang. Ia datang hanya untuk mengintip dari kejauhan, terlambat menyadari bahwa cinta dan kesetiaan yang dulu dia buang dengan congkak telah berbuah manis bagi Erika, dan kini tak satu pun jalan kembali yang terbuka untuknya. Usaha Arfan kini tinggal kenangan. Setelah kejatuhan bisnisnya akibat rusaknya reputasi, ia ditinggalkan para kolega yang dulu memujanya. Kini ia bekerja sebagai manajer rendahan di perusahaan yang dulunya pernah datang meminta investasi dari Erika. Seketika ia teringat masa-masa awal pernikahannya. Erika yang lembut, yang selalu menuruti ucapannya. Erika yang bahkan tak pernah membantah meski harus memutus hubungan dengan ibunya. Dan sekarang, Erika yang sama, berdiri gagah di panggung besar, dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatinya bukan karena status suaminya, tapi karena pencapaiannya sendiri. "Maafkan aku," gumam Arfan pelan, tapi ia tahu, maaf yang diucapkan saat seseorang sudah tak butuh lagi itu tak akan pernah menyembuhkan apapun. Setelah peluncuran yayasan, Erika dan Ibu Rahayu duduk berdua di taman belakang gedung. Angin sore berhembus lembut, menyapu rambut Erika yang kini terlihat jauh lebih cerah, bebas dari beban masa lalu. "Bu, aku dulu menyesal pernah membuat ibu menangis di hari paling penting dalam hidupku," ujar Erika, menggenggam tangan ibunya. "Tapi sekarang, aku bersyukur, karena dari situlah aku belajar berdiri. Aku belajar bahwa mencintai ibu sendiri bukanlah kelemahan, tapi justru kekuatan yang bisa membawaku ke titik ini." Ibu Rahayu tersenyum penuh haru. "Dan aku bangga padamu, Nak. Karena kau memilih membalas semuanya bukan dengan dendam, tapi dengan karya." Erika tersenyum lebar. Dalam hatinya,
Ia tahu ia telah menang. Bukan hanya karena berhasil membuktikan diri di hadapan orang-orang yang meremehkannya, tapi karena ia memilih jalan yang benar, memuliakan ibunya, membangun hidup sendiri, dan tak membiarkan kebencian mengambil alih hatinya. Ia tahu, banyak wanita di luar sana yang masih terjebak dalam hubungan yang tak sehat, yang masih takut membela orang tuanya demi menjaga pernikahan. Tapi ia berharap, kisahnya bisa memberi mereka keberanian. Karena tak ada yang lebih suci daripada cinta seorang ibu, dan tak ada yang lebih mulia daripada menjaga kehormatan keluarga sendiri dengan cara yang bermartabat. Erika memandang langit sore yang mulai menggelap. Dalam dadanya, perasaan damai yang tak bisa digantikan dengan apapun. Ia tak menyesal telah melangkah jauh dari Arfan. Ia tak menyesal membangun hidup dari nol. Kini, ia punya segalanya. Cinta dari ibunya, anak didik di yayasan yang menyebutnya Bunda Erika, dan masa depan yang ia bangun sendiri tanpa bantuan siapapun yang pernah meremehkannya. Di akhir cerita ini, Erika bukan hanya seorang wanita biasa yang dihina karena membela ibunya. Ia adalah simbol dari kekuatan cinta anak pada orang tuanya, dan kekuatan seorang wanita yang tak membalas dengan kemarahan, tapi dengan keberhasilan yang tak terbantahkan.